Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pemalang yang kami hormati, selamat pagi. Hari ini kami akan memaparkan sebuah cetak biru, sebuah visi yang konkret untuk mentransformasi pertanian Pemalang. Bukan hanya untuk kemajuan daerah, tapi untuk menjadikannya sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Nah, pertanyaan besarnya tentu saja, bagaimana caranya? Bagaimana kita mengubah potensi yang luar biasa ini menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita lihat dan rasakan? Paparan ini Bapak Ibu akan menyajikan sebuah peta jalan yang sangat jelas, terukur, dan yang paling penting bisa dieksekusi. Oke, kita akan membahas 6 poin utama. Kita mulai dari kondisi saat ini, potensi dan tantangannya. Lalu kita masuk ke inti strateginya, yaitu zonasi dan konsep estate. Kita akan bedah 5 komoditas unggulan kita, lihat peta jalannya sampai 2029, proyeksikan dampaknya, dan diakhiri dengan beberapa rekomendasi kebijakan yang krusial. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama. Kita harus jujur melihat apa kekuatan kita, sekaligus apa saja tantangan yang selama ini menghambat kita untuk melompat lebih tinggi. Pemalang ini kan ibarat raksasa yang masih tertidur. Potensinya luar biasa. Lokasi kita di Pantura itu emas. Lahan kita subur, komoditasnya juara, airnya melimpah. Tapi di sisi lain, ada tantangan-tantangan nyata yang menahan kita. Lahan petani kita kecil-kecil, teknologinya masih banyak yang tradisional, rantai pasoknya belum efisien, dan ada ancaman alih fungsi lahan. Inilah yang harus kita selesaikan. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, kami menawarkan sebuah strategi inti yang modern dan presisi. Ada 2 kata kuncinya, zonasi dan estate. Yang pertama adalah zonasi agroekologi. Simpelnya begini, kita tidak lagi menanam semua hal di semua tempat. Dengan pendekatan ilmiah, kita bagi Pemalang menjadi 3 zona, utara, tengah, dan selatan, seperti yang terlihat di peta ini. Tujuannya, memastikan tanaman yang tepat tumbuh di tanah yang paling optimal. Ini soal presisi. Pilar kedua adalah sebuah lompatan besar. Dari cara bertani tradisional ke model agriculture estate. Jadi, ini bukan lagi sekedar kumpulan sawah atau kebun. Ini adalah sebuah ekosistem bisnis pertanian yang terintegrasi. Semuanya terhubung, dari bibit di hulu sampai produk olahan di hilir. Semuanya dalam satu manajemen yang profesional. Dan model estate ini akan kita terapkan secara spesifik ke 5 komoditas unggulan kita. Akan ada estate untuk padi dan jagung, estate untuk nanas, kopi, kentang, dan hortikultura dataran tinggi, serta estate untuk pertanian campuran. Masing-masing dirancang khusus untuk zona yang paling cocok. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam di mana saja lokasi kelima estate unggulan ini dan apa tujuannya masing-masing. Kita mulai dari zona utara, sabuk irigasi Pantura kita. Disinilah jantungnya ketahanan pangan. Rice Corn Estate akan fokus pada modernisasi total dari bibit unggul, mekanisasi, sampai pasca panen untuk menjadi pusat produksi padi dan jagung yang super efisien. Lalu kita ke Belik. Nanas madu kita yang sudah terkenal itu akan kita angkat kelasnya lewat Pineapple Estate. Jadi bukan cuma dijual sebagai buah segar, tapi kita kembangkan industri olahannya, bahkan sampai ke produk inovatif seperti serat nanas yang nilai jualnya sangat tinggi. Kemudian di dataran tinggi Pulau Sari, kita punya harta karun, kopi. Melalui Coffee State, fokus kita adalah kualitas dan branding. Kita mau kopi Pemalang ini tidak hanya dikenal, tapi dicari di pasar kopi specialty, baik di tingkat nasional maupun internasional. Masih di zona selatan, di Pulau Sari dan Moga yang sejuk, ini adalah lokasi yang sempurna untuk Potato and Highland Horticulture Estate. Tujuannya ada 2, memasok sayuran-sayuran premium untuk pasar modern seperti supermarket dan hotel, dan yang juga sangat penting, menjadi pemasok utama untuk kebutuhan program makanan bergizi gratis MBG di Pemalang. Nah, Bapak Ibu, semua ini bukan cuma mimpi. Ini adalah sebuah rencana yang sudah kami pecah menjadi tahapan-tahapan yang konkret dalam sebuah peta jalan 4 tahun ke depan. Peta jalannya sangat jelas. Tahun 2026 adalah tahun fondasi. Kita siapkan semua sistem dan aturannya. 2027 kita genjot produksi dan perkuat rantai pasok, 2028 kita bangun industrinya, dan puncaknya di 2029 kita mencapai kemandirian dan siap untuk ekspansi pasar yang lebih luas. Supaya tidak mengawang-awang, ini dia prioritas aksi kita di tahun pertama. Kita akan bentuk 7 kali food supply center, dirikan koperasi-koperasi komoditas utama,
luncurkan sistem digital untuk rantai pasok, mulai bangun pusat pengeringan di Pantura, dan yang tak kalah penting, regenerasi petani lewat program 1000 Petani Muda? Oke, sekarang pertanyaannya, kalau semua ini berjalan, apa dampaknya untuk Pemalang? Apa wujud nyata dari visi ini? Dari sisi ekonomi, dampaknya sangat signifikan. Target kita jelas, pendapatan petani harus naik antara 20–40%. Ini akan didorong oleh total investasi yang strategis. Dan yang perlu digarisbawahi, beban APBD kita hanya sekitar 20–25% saja. Sisanya datang dari investasi swasta, perbankan, dan pemerintah pusat. Dan dampak strategisnya jauh lebih luas. Pemalang akan benar-benar menjadi sentra pangan nasional. Akan ada banyak lapangan kerja baru di agroindustri. BUMDes kita akan naik kelas menjadi mesin ekonomi desa. Kebutuhan program seperti MBG kita penuhi sendiri. Dan kita akan punya brand kebanggaan, seperti beras Pemalang, yang punya reputasi kuat. Untuk memastikan semua visi besar ini bisa terwujud, ada beberapa langkah kebijakan kunci yang perlu menjadi prioritas kita bersama. Ini adalah yang paling fundamental. Kami merekomendasikan agar konsep agriculture estate ini ditetapkan sebagai kebijakan utama Pemda melalui peraturan Bupati. Kenapa? Karena Perbub ini akan menjadi payung hukum yang menjamin konsistensi program, mengintegrasikan kerja lintas dinas, dan yang terpenting, mengunci alokasi sumber daya agar berkelanjutan. Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian, cetak biru ini telah membentangkan jalannya. Pertanyaannya bukan lagi bisakah, tapi siapkah kita? Dengan kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi kita semua, Pemalang tidak hanya akan memperbaiki sektor pertaniannya, tapi siap untuk menjadi model dan pemimpin transformasi agroindustri bagi seluruh Indonesia. Terima kasih.